Hai penguasa, terowongan Lampegan. Siapapun kalian yang ada di sini, hai Mas Rovaljit. Apabila Nyi Sadia itu hilang, diambil oleh penguasa yang disebut dengan Raja Mandala itu benar apa adanya, siapapun makhluk yang ada di sini, tolong informasikan. Sebentar. Ini di depan saya ini seperti ada yang ngamati tepatnya nih. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Kirim keterangan buat kalian hadir. Bye. Guys, kita cari hantu dulu. Saya lagi mau ke daerah Campaka Cianjur. Itu ada terowongan Lampegan kalau nggak salah. Mau tahu keseruannya? Tunggu di sini. Terowongan ini dibangun pada tahun 1879 sampai 1882, sehingga cerita rakyat sangat kental di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, di belakang saya ini ada sebuah terowongan yang panjangnya sekitar 682 meter. Namun setelah adanya kejadian bencana alam yang mengakibatkan longsor, sehingga terowongan tersebut dinonaktifkan sementara. Karena apa? Karena dipugar dan direnovasi pada tahun 2010. Terowongan ini dibangun dari tahun 1879 sampai 1882. Nah, ceritanya begitu menarik. Bahkan ada fenomena cerita dari babat tanah Jawa yang mengisahkan tentang seorang Nyai Ronggeng yang cantik jelita pada masanya hilang di tengah-tengah terowongan Lampegan ini. Nanti kita akan kuak apakah Nyai Sadia itu hilang karena menurut rumor dan menurut sejarah yang pernah saya baca, Nyai Sadia itu hilang dikarenakan diambil dan dijadikan mantu atau diperistri oleh penguasa atau makhluk yang mendiami wilayah ini. Apakah itu sesuai dengan sejarah atau memang ada faktor lain yang dengan sengaja diputarbalikan fakta seolah-olah Belanda cuci tangan? Mau tahu keseruannya? Saya akan eksplor. Gengs, kita mulai berjalan memasuki kawasan terowongan Lampegan ya gengs. Ini bisa kita lihat di sebelah kanan saya ini bukit. Karena terowongan Lampegan ini berada di desa Cibokor, Cianjur, Jawa Barat. Mulanya terowongan Lampegan ini memiliki panjang sekitar 686 meter guys. Namun terowongan ini sempat runtuh karena bencana longsor yang melanda pada tahun 2000 silam. Terowongan Lampegan ini pertama kali itu dioperasikan oleh perusahaan kereta api milik Hindia Belanda pada saat itu, yang disingkat SS atau Stadpoorwagen. Mereka ini melayani kereta api yang menghubungkan Batavia dengan Bandung via Bogor atau Sukabumi. Nah, ini kita mau masuk nih. Tuh kan tertera 1879 sampai 1882. Nah, ini udah mulai ngeri-ngeri sedap nih geng saya guys. Agak bergema. Nah, saya sudah masuk.
Pembangunan terowongan Lampegan ini merupakan hasil kerjasama antara Stadspauwegen dan pengusaha perkebunan di Cianjur, gengs, yang bernama Van Beckman. Ini awal muasal sejarahnya. Kita ungkap sejarahnya terlebih dahulu biar kalian paham nih, tahu sejarah. Nah, Van Beckman ini menyetujui rencana pembangunan karena menganggap bahwa nantinya jalur itu akan memudahkan usaha perkebunan yang ia miliki nanti. Akhirnya Van Beckman ini mengerahkan pekerjanya untuk membobol bukit Gunung Keneng. Nah, yang tadi kita lihat itu adalah kita dihimpit ini oleh Gunung Keneng dari arah yang berlawanan. Menurut beberapa sumber yang pernah saya baca, awalnya terowongan ini digali dengan menggunakan tenaga manusia, lalu dilanjutkan dengan menggunakan dinamit ledak karena mengalami kesulitan pada saat pembangunannya, guys. Ada banyak nih kisah yang menceritakan toponomi Lampegan dalam buku Kisah Tanah Jawa di 2018. Ini disebut nih bahwa nama Lampegan itu tercetus dari percakapan orang Belanda ketika kereta api itu memasuki terowongan Lem again. Nah, artinya untuk memberitahukan agar lampu segera dinyalakan agar masinis terbantu mengemudi dalam terowongan gelap. Makanya disebut dengan Lem again atau disebut dengan sebutan Lampegan. Versi lainnya bahwa Lampegan merupakan perintah mandor proyek Van Beckman yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan Inggris pada anak buahnya, guys. Lampegang, jadi dipegang lampunya ketika hendak memasuki terowongan untuk membantu hasil kerja mereka. Nah, konon kita masuk ke misterinya nih. Ini luar biasa loh, atmosfer yang dirasakan sama saya di ruangan pengap. Tapi ini masih aktif terowongan Lampegan ini, guys. Kita bisa lihat sumber air bersih dari terowongan ini. Nah, konon di dalam terowongan sering kali muncul nih penampakan wanita berkebaya merah yang diyakini sebagai Nyi Sadia, guys. Nah, Nyi Sadia ini merupakan penari ronggeng. Nah, ini awal muasal penyanyi ronggeng nih di sini atau penari ronggeng yang asli tuh di sini, guys. Terkenal tuh asal Cianjur. Ada suara. Siapa itu? Siapa nimpuk saya? Saya ditimpuk, guys. Tunjukkan eksistensi kalian. Tadi arah suara dari sini. Itu ada kayak ada sinar apa itu ya? Saya ngeliat kayak ada sinar, guys. Sinar awal kita tadi tuh. Nah, Nyi Sadia itu merupakan penari ronggeng terkenal asal Cianjur pada masa Hindia Belanda. Katanya Nyi Sadia itu punya paras yang cantik dengan kulit putih yang diwarisi dari salah satu kakeknya yang berdarah Belanda. Pada saat itu Nyi Sadia itu menginjak usia 25, guys, dan belum memiliki pendamping hidup bersama dengan grup kesenian ronggengnya. Nah, pada saat mau peresmian, ia diundang untuk menghibur dalam pesta peresmian terowongan Lampegan yang diadakan dengan sangat meriah pada zamannya. Bahkan, para pejabat Hindia Belanda pusat dari Batavia dan Priangan pun hadir. Tampak gubernur Hindia Belanda yang saat itu dijabat oleh Cornelis Pisnecker Hordik, termasuk bupatinya RAA tuh. Jelang tengah malam, setelah penampilan Nyi Sadia berakhir, Nyi Sadia itu berteduh tuh di dalam terowongan ini sambil menunggu hujan deras mereda. Gak lama kemudian Nyi Sadia mendengar suaranya dipanggil. Ceritanya seperti itu. Lalu ia nyusul tuh arah suara di mana itu. Kemudian berjalan memasuki terowongan tersebut. Dan pada saat yang bersamaan ia lalu menghilang tanpa ada yang tahu kemana dan menjadi legenda sampai saat ini. Nah, dalam Kisah Tanah Jawa itu diceritakan bahwa Nyi Sadia, ada suara timpukan. Tunjukkan eksistensi kalian. Astagfirullahaladzim. Ada suara.
Jangan main-main ya. Nisa Dea. Kalau memang ada, hadir kamu di sini. Biar kita ungkap sejarah yang benar. Jadi nggak dapat simpang siur. Nah, saya jelasin lagi ya guys. Dalam kisah Tanah Jawa diceritakan tuh bahwa Nyi Sadia itu diperistri oleh pemimpin gaib di wilayah itu. Nah, menurut pengamatan recognition yang tim kisah Tanah Jawa lakukan, Nyi Sadia katanya dijadikan tumbal bagi pemimpin istana gaib di atas bukit terowongan Lampegan yang bernama Raja Mandala guys. Konon disampaikan melalui kisah Tanah Jawa seperti itu. Ia dikorbankan sebagai syarat agar pemimpin gaib itu tidak mengganggu proses pembangunan. Karena selama proses pembangunan terowongan Lampegan, katanya sering banget ada pekerja yang meninggal. Nah, Raja Mandala tak meminta ritual tertentu, cukup dengan mengadakan acara ronggeng yang mengundang penari tercantik di wilayah Priangan tersebut. Versi lainnya, penduduk setempat dipercaya bahwa Nyi Sadia dijadikan tumbal, tapi bukan dengan cara menghilang sendiri tanpa jejak karena dijemput sesuatu yang gaib. Namun karena dijadikan tumbal dan jasadnya ditanam dalam tembok terowongan. Terlepas dari kisah misteri dan mistis yang menyelimuti tempat ini, kini terowongan Lampegan menjadi bagian tuh dari perjalanan kereta api rute Sukabumi Cianjur yang jadi kawasan cagar budaya. Itu sejarahnya guys. Nah, makanya kalau kalian percaya versi mana? Versi kisah Tanah Jawa kah? Atau versi penduduk yang menceritakan bahwa hilangnya Nyi Sadia ini memang dijadikan tumbal, namun tidak semerta-merta dia hilang begitu saja. Namun dia dibunuh lalu jasadnya ditanam di dalam terowongan ini. Oke, kita coba buktikan apakah sosoknya ini bisa kita manifestasikan atau tidak. Paling tidak kita coba memasuki wilayah sejarah yang rentan sekali sejarah itu diplesetkan guys. Karena kita tahu sejarah kelam tentang Belanda ini yang sering cuci tangan tentang apa yang pernah ia lakukan pada saat penjajahan itu ya. Karena pada saat pembangunan benteng, pembangunan jembatan, pembangunan markas Belanda, mereka sering menggunakan tumbal-tumbal dari pribumi. Konon katanya seperti itu. Nah, bisa jadi. Karena apa? Karena budaya Belanda pada saat itu masih terlalu kental dengan dunia metafisika, dengan dunia mistis. Namun, mungkin aja mereka tidak mau disalahkan, akhirnya cerita-cerita dan rumor-rumor tentang Nyi Sadia hilang diambil dengan penguasa tempat ini menjadi tren pada saat itu hingga sekarang. Nah, kita akan coba gengs, apakah Nyi Sadia ini entah horinnya, entah sosok yang ada di sini bisa menjelaskan sesuatu tentang kebenaran cerita ini atau tidak. Allahu a'lam bishawab. Tapi mudah-mudahan kita korek informasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hormul hudab, ya hormul roh, ya hormul goib, ya hormul jasad, ya rijalul gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya dengar suara timpukan. Siapapun makhluk yang ada di sini, tolong informasikan. Astagfirullahaladzim, sebentar guys. Ini di depan saya ini seperti ada yang ngamati tepatnya nih. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hai penguasa terowongan Lampegan, siapapun kalian yang ada di sini, hai Masrul Jid. Apabila Nyi Sadia itu hilang, diambil oleh penguasa yang disebut dengan Raja Mandala itu benar apa adanya, berikan saya informasi yang valid. Bunyikan suara-suara atau hadirkan sesuatu yang bisa kita ubah
Jadi tidak ada kesimpang siuran di sini. Saya tidak mendengar apapun. Saya tidak mendengar suara apapun, guys. Nah, bisa jadi nih, cerita tentang Nisa dia hilang itu ya salah satunya diculik. Dan bisa jadi jasadnya tidak diketemukan sampai saat ini ya karena dipendam di dalam terowongan ini. Oke, kalau gitu gengs, mungkin ini aja cerita kisah tentang terowongan Lampegan. Cukup debar-debar saya di dalam sini, karena siapapun orang pada saat memasuki terowongan ini seorang diri memiliki resiko yang sangat tinggi. Salah satunya kelelahan, kehabisan oksigen, atau bahkan ada sesuatu yang kita tidak tahu. Terima kasih yang sudah menyaksikan vlog sejarah tentang sejarah terowongan Lampegan untuk malam ini. Bentar lagi kita memasuki bulan puasa. Mohon maaf dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama tim Kiper Lewi Channel mohon maaf lahir dan batin. Kalau kalian pecinta misteri, jangan lupa subscribe channelnya Kiper Lewi, like, komen yang baik-baik, karena kualitas manusia dilihat dari tutur katanya dan ucapannya. Saya Kiper Lewi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.